Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Di dunia ini terdapat orang-orang yang memiliki pengaruh baik itu positif maupun negatif. Mereka biasanya seseorang yang memiliki profesi tertentu, misalnya presiden, selebriti, ataupun yang lainnya, maupun para pemuka agama. Seseorang termasuk dalam kategori sebagai orang yang berpengaruh di dunia apabila apa yang dia nyatakan atau dia ucapkan serta apa yang dilakukannya akan membawa pengaruh bagi banyak orang di dunia ini. Sehingga biasanya orang-orang yang berpengaruh tersebut banyak direkrut dalam banyak misi serta kegiatan kemanusiaan sehingga membawa banyak dampak yang positif bagi kehidupan umat manusia. Nah, berikut ini ulasan 10 tokoh berpengaruh di dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Mark Zuckerberg. Kaum milenial tentu enggak asing dengan sosial media Facebook dan sebagian besar tentu pernah menggunakannya. Jejaring sosial nomor 1 di dunia ini diciptakan oleh Mark Zuckerberg yang namanya juga akrab di telinga. Pemuda berusia 36 tahun ini merupakan salah satu orang terkaya di Amerika Serikat saat ini. Total kekayaan Mark Zuckerberg melampaui 100 miliar US dollar atau sekitar 1.458 triliun rupiah. Wow, kasih gue 1 triliun aja dong Mark. Mimpi gue. Berkat inovasi dan prestasinya di dunia teknologi informasi, dia menjadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Bahkan, majalah Time menobatkan Mark Zuckerberg sebagai Person of the Year pada tahun 2010. Tentunya, apa yang diraih oleh Mark tak didapatkan dengan perjuangan yang mudah, melainkan dengan inovasi tanpa henti dan juga konsistensi untuk mengejar mimpi. Ingat ya, konsistensi para netizen. Yang kedua, Bill Gates. Orang yang pernah bersentuhan dengan perangkat komputer tentu tidak asing dengan nama Bill Gates. Pria yang pernah bertahun-tahun berada di peringkat nomor 1 orang terkaya di dunia ini memiliki kisah hidup yang menarik. Pasalnya, software yang sekarang banyak digunakan sebagian besar adalah buatan Microsoft, perusahaan yang didirikan Bill Gates bersama Paul Allen. Kiprah dan kisah Bill Gates memang selalu menarik untuk diikuti. Bagaimana awalnya dia tertarik pada komputer, mendirikan perusahaan teknologi terbesar di dunia, sampai mengundurkan diri dari CEO Microsoft. Kiprahnya di bidang kemanusiaan atau filantropi juga menarik untuk diikuti, selain sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Yang ketiga, Larry Page. Google merupakan mesin mencari yang hampir selalu digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Salah satu pendirinya adalah Larry Page yang kini jadi orang terkaya ke-13 dunia versi Forbes. Pemilik nama lengkap Lawrence Edward Page ini lahir di Lansing, Michigan, tanggal 26 Maret 1973. Ia mendirikan Google bersama Sergey Brin. Ayahnya adalah Carl Page dan ibunya Gloria adalah seorang profesor PhD di bidang computer science di Universitas Negeri Michigan. Page adalah seorang lulusan East Lansing High School yang memperoleh gelar Bachelor of Science dalam teknik komputer dari Universitas Michigan dengan pujian dan lulusan Master dari Universitas Stanford. Keren, Bu! Yang keempat, Paus Franciscus. Paus Franciscus adalah Paus ke-266 yang memimpin Gereja Katolik Roma. Dia adalah Paus pertama yang berasal dari luar benua Eropa, yakni dari Buenos Aires, Argentina selama 13 abad terakhir. Dia juga merupakan Paus pertama yang berasal dari Serikat Jesus atau SJ. Dalam kepemimpinannya terdapat keutamaan yang dimilikinya, antara lain kerendahan hati, kesederhanaan, dan keterbukaan. Teladan hidupnya membuat banyak orang Kristen kembali menyebut diri sebagai umat Kristen atau umat Katolik. Keutamaan yang dihidupi dan ditunjukkan oleh Paus Franciscus tidak muncul begitu saja. Hal itu tidak lepas dari sejarah hidupnya yang membentuknya menjadi pribadi yang sederhana dan rendah hati. George Mario Bergoglio itulah nama asli Paus Franciscus.
Ia lahir di Buenos Aires, Argentina pada tanggal 17 Desember 1936. Dia adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Kedua orang tuanya berasal dari Piemonte, Italia bagian utara. Ayahnya, Mario Jose Bergoglio, adalah seorang pegawai kereta api dan ibunya, Regina Sivori, hanya menjadi ibu rumah tangga. Yang kelima, Joko Widodo. Bukan orang kaya, Jokowi merupakan sosok yang berasal dari keluarga sederhana. Bahkan masa kecil Jokowi sangat keras. Ketika ia masih kecil, rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali, akan tetapi bukan menjadi penghalang untuk masa depannya. Ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, ia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karirnya kemudian juga merambah di dunia politik, dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2005. Kemudian, namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah Surakarta menjadi kota budaya, kota batik, dan kota pariwisata. Kemudian pada tahun 2012, ia menang dalam Pilkada Jakarta dan kemudian terpilih menjadi Presiden Indonesia sampai saat ini, serta menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di dunia yang berasal dari negara Indonesia. Bangga bukan? Yang keenam, Xi Jinping. Xi Jinping adalah pemimpin tertinggi di Partai Komunis Cina dan Presiden Republik Rakyat Cina. Sebagai anak dari seorang elit Partai Komunis Cina, masa depan Xi Jinping yang kecil yang semula terlihat muda tiba-tiba berubah setelah ayahnya dilengsarkan. Namun masa-masa sulit di pengasingan justru menempanya. Dia berhasil kembali ke jajaran kekuasaan Cina secara bertahap dan terus naik. Pada tahun 2013, Xi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Ketua Komisi Militer, dan Presiden Republik Rakyat Cina. Meskipun ia mendapat kritik atas pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan peraturan ekonomi yang mengganggu, Xi juga melanjutkan kebangkitan negara itu sebagai negara adidaya global. Nama dan filosofinya ditambahkan ke konstitusi partai pada 2017. Tahun berikutnya, dia berhasil mendorong penghapusan batasan masa jabatan presiden. Wow! Yang ketujuh, Angela Merkel. Pencipta dan pengamat politik dunia tentu tidak asing lagi dengan wanita pemimpin Jerman Angela Merkel. Pada Minggu 24 September 2017 yang lalu, wanita berambut pendek ini kembali memenangkan pemilu Jerman yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Terhitung sejak pemilu Jerman 2005, Angela Merkel memenangkan pemilu Jerman selama 4 kali berturut-turut. Angela Merkel memiliki nama lengkap Angela Dorothea Merkel. Wanita yang tumbuh dan besar di wilayah Jerman Timur ini lahir pada tanggal 17 Juli 1954 di kota Hamburg. Ia adalah mantan ilmuwan peneliti Jerman. Ia juga merupakan wanita pertama dan satu-satunya di Jerman yang memiliki 2 jabatan sekaligus, yaitu sebagai Kanselir Jerman dan Ketua Partai CDU, partai terkuat di Jerman. Yang ke-8, Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin lahir 7 Oktober 1952, adalah seorang politikus Rusia dan merupakan presiden Rusia saat ini. Ia merupakan presiden dengan masa jabatan terlama kedua di Eropa setelah Alexander Lukashenko yang merupakan presiden Belarus. Putin telah menjadi presiden Rusia sejak 7 Mei 2012. Putin sebelumnya menjadi Perdana Menteri dari 1999 sampai dengan 2000. Presiden dari 2000 sampai dengan 2008 dan kembali menjadi Perdana Menteri dari 2008 sampai dengan 2012. Putin belajar bahasa Jerman di SMA Saint Petersburg 281 dan dapat berbicara dalam bahasa Jerman. Putin belajar hukum di Universitas Negeri Saint Petersburg pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1975. Yang ke-9, Janet Yellen. Melansir BBC 3 Februari 2014, Yellen lahir pada tahun 1946 di Brooklyn, New York. Ayahnya adalah seorang dokter keluarga dan ibunya mengajar di sekolah menengah pertama setempat. Sejak kecil, Yellen menjadi murid berprestasi di sekolahnya dan dengan mudah melanjutkan ke Brown University di bidang matematika. Akan tetapi, ia kemudian pindah ke jurusan ekonomi, bidang yang dianggapnya lebih berguna secara praktis. Janet Yellen jadi Menteri Keuangan perempuan pertama di Amerika Serikat saat menempuh gelar doktoral di Yale. Yellen dibimbing oleh James Tobin, seorang pemenang hadiah Nobel yang terkenal karena idenya tentang perpajakan. Keren, gue juga mau diajari kalau boleh. Yang ke-10, Donald Trump.
Donald Trump lahir dengan nama lengkap Donald John Trump. Dia lahir pada 14 Juni 1946 di New York, Amerika Serikat. Dia merupakan Presiden Amerika Serikat ke-45 sejak 2017 sampai dengan 2021. Trump, sebagaimana dia dikenal, adalah seorang pengembang dan pengusaha real estate yang memiliki, mengelola, dan melisensikan namanya ke beberapa hotel, kasino, lapangan golf, resort, dan properti perumahan di kawasan kota New York dan di seluruh dunia. Sejak tahun 1980-an, Trump juga merambahkan namanya ke jumlah usaha retail, termasuk lini pakaian, kolen, makanan, dan furniture bermerek, termasuk ke Universitas Trump, yang menawarkan seminar dalam pendidikan real estate dari 2005 hingga sekarang. Demikianlah ulasan 10 tokoh berpengaruh di dunia versi Yeni Fakta. Harapan kita ke depannya, semoga akan banyak tokoh-tokoh yang lahir dan berpengaruh di dunia lainnya yang mampu menginspirasi generasi muda berikutnya. Dan semoga ulasan kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Jangan lupa dukung terus channel Yeni Fakta dengan subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.